Halo, selamat pagi. Saya Anton Tobing dari Prodi Informatika dengan Universitas SD 2019. Saya akan memberikan tentang praktikum yang keenam dengan tugas tentang petunjuk umum, kerjakan seluruh tugas dengan struktur formular, gunakan file .h, .c, dan main.c. Lalu gunakan fungsi parameter pointer dan pengolahan array string sesuai kebutuhan tugas. Setiap tugas harus selesai komentar kode. Dicoba disebut hasil. Lalu buat order dengan struktur rapi setiap tugas. Lalu sudah kisah pertama, kita nilai minimum dan maksimum dari array modular plus pointer. Buat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi menjadi array start.h, deklarasi fungsi, array start.c, kondisi fungsi, main.c menerima input array dan memanggil fungsi. Fungsi utama yang harus dibuat yang ini void cari min max, integer array, integer n, integer min, integer max. Fungsi menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Ini nanti output yang akan kita lakukan. Nilai maksimumnya ini nanti keluar, lalu prosedur code-nya, lalu info dan analisisnya. Lalu kita berangkat ke kode yang akan saya berikut kode yang saya buat untuk menyelesaikan tugas yang pertama. Dengan restart.c, ini duluan restart.h ini, ini include studio, .h include array start.h, void cari min max, integer array integer, integer min, integer max. Nah, void ini berfungsi untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer yang diberikan penjelasan parameter, integer array, pointer array, yang akan dicari min max-nya. Integer n ini merupakan jumlah elemennya. Pointer integer min max ini pointer itu menyimpan hasil minimum dan maksimum tidak. If array n lebih besar dari 0, return min array max array. Nah, ini if n lebih besar dari dengan 0, maka fungsi akan keluar lebih awal karena tidak ada data yang diproses. Lalu min max ini inisialisasi minimum dan maksimum. Lalu kita masuk ke ininya, from integer i sampai dengan 1, i lebih besar dari n, i plus plus. If array i lebih kecil dari min sama dengan array i. If array i lebih besar dari max sama dengan array i. Nah, ini maksudnya untuk melakukan perulangan mulai dari indeks ke 1 sampai akhir array. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari min, maka min diperbarui. Jika ditemukan elemen yang lebih besar dari max, maka max diperbarui. Nah, kita berangkat kepada yang array.h-nya. Nah, untuk array.h-nya seperti ini. Void cari min max, integer array, integer in, integer min max, min max. Nah, ini untuk mendeklarasikan fungsi cari min max menerima array sebagai pointer ke array integer, lalu n sebagai jumlah elemen, lalu min max sebagai pointer ke tempat penyimpanan hasil dan minimum dan maksimum. Nah, lalu kita berangkat ke bagian kodenya. Nah, untuk bagian kodenya ini, nah dari sini ya, dari bagian yang ini dari saya pisahkan, lalu ini bagian dari mainnya. Baru kita include studio.h, include array start.h, integer main, integer n, kemudian masukkan jumlah elemen. Nah, ini untuk membuat variabel n untuk menampung jumlah elemen array. Lalu scan %d alamat n ini digunakan untuk meminta pengguna untuk menginput nilai n. Lalu if n lebih kecil dari sama dengan 0, print jumlah yang tidak boleh 0, atau negatif atau terus 1. Lalu integer array dan print f memasukkan elemen. For integer i dengan 0 lebih dari n, i plus plus scan f %d dan array i. Integer min max cari min max array n, pointer min, pointer mx. Print nilai minimum dan nilai maksimum. Lalu kita akan coba masukkan contoh yang ada pada modulnya. Kita akan coba mengcompile terlebih dahulu. Kodenya dcc o app satu c gunakan array start c.
Nah, ini dia. Lalu terpanggil, lalu kita panggil, masukkan jumlah elemen. Kita akan melihat di modulnya, jumlah elemennya ada 6. Itu elemennya 572 5 7 2 9 1 6. Nah, ini dia nilai maksimumnya sesuai dengan apa yang pada modul dan sesuai apa yang diharapkan. Lalu kita berangkat kepada studi case yang kedua. Lalu kita Lalu kita berangkat kepada studi case yang kedua. Mengelola daftar nama menggunakan array, pointer, dan modularisasi. Buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Menggunakan char nama 10 untuk menentukan nama, menggunakan pointer dan loop untuk membaca dan cetak nama. Menggunakan fungsi void cetak nama, char array integer jumlah yang dimasukkan di file terpisah. Lalu masukkan input dan outputnya, masukkan jumlah namanya seperti nanti. Lalu ini analisisnya, lalu kita berangkat kepada kode yang saya buat. Nah, lalu kita berangkat kepada kode yang saya buat seperti ini. Nama list.c-nya dulu, include stdio.h, include nama list.h, void cetak nama, char, array integer jumlah, print and daftar nama, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, i plus plus, print f, persen d, persen s per n, i plus n, array i. Nah, ini kodenya untuk menerima array string, cara berisi daftar nama, menerima jumlah elemen, dan array nama. Lalu kita berangkat ke yang selanjutnya, yaitu nama list ini, cetak nama capres ini. Ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi cetak nama. Parameter berupa array string, lalu terdapat jumlah parameter untuk menunjukkan jumlah elemen dalam array tipe fungsi. Lalu kita berangkat kepada kode yang mensinya. Untuk pada kode yang mensinya, ini ada include stdio.h, include stlb.h, include string.h, include nama list.h. Nah, lalu integer main, integer jumlah, masukkan jumlah nama, if scanf, persen %d, print input tidak valid, return 1. Untuk cara ini menghilangkan newline, untuk menghilangkan newline-nya. Lalu kita berangkat ke if jumlah. If jumlah kecil dari 0, jumlah besar dari 0, ini rentang nilainya harus 1 sampai 10, jika tidak akan error keluar. Lalu kita berangkat ke bagian ininya. Bagian char nama 10 for integer i sama dengan 0, integer i lebih kecil dari jumlah, nama i char malloc 100, sets of if nama i sama dengan 0, print gagal mengalihkan memori. Nah, ini untuk mengalihkan 100 karakter dari memori dinamis untuk menyimpan nama. Lalu ini jika gagal, maka keluar error dan keluar. Lalu print nama ke persen d, i plus 1, f gets, nama i, 100 stdin, nama establishment. Ini guna menghapus new line. Lalu cetak nama, jumlah, for integer sama dengan 0, is lebih dari jumlah, i plus plus, print nama. Lalu kita akan mencoba menerankan kodenya. Kita akan coba memanggilkan kodenya. Dan tadi harus oke, sorry ada utang. Kita berangkat ke DCC Melinko tugas 2.c lalu terpanggil, lalu pilih masukkan jumlah. Lalu kita lihat masukkan jumlah, masukkan jumlahnya, jumlah namanya ada 3. Lalu Andi Budi Citra, ini Citra. Nah, ini sesuai dengan apa yang pada modul dan sesuai apa yang kita harapkan. Lalu kita berangkat kepada studi case yang ketiga. Studi case yang ketiga, di sini kita disuruh untuk menyalin dan membalikkan string modular dan plus pointer. Buat program modular yang membaca satu string, menyalin string ke array baru, membalikkan string tersebut secara karakter per karakter, menggunakan pointer void salin string dan void balik string. Atau outputnya seperti ini, elektro jadi output, lalu kita berangkat kepada kode yang saya buat. Nah, berikut ada string util.c-nya, include studio.h,
include string util.h. Ini mengikut header bersendiri beraksi dengan misalnya string. Lalu ini kita berangkat ke voice string char str char dash while str ini seterusnya dengan per 0 dash dan str plus plus dash str. Ini gunanya untuk selama karakter di str bukan null terminator, lanjut salin. Salin satu karakter str ke dash. Lalu kita berangkat ke selanjutnya, void balik string char str, char awal sama dengan str, char akhir sama dengan str, while akhir sama dengan per 0. While awal bisa dari akhir, char temp awal awal sama dengan akhir, akhir sama dengan temp, awal plus plus, akhir min min. Nah ini maksudnya ini untuk membandingkan selama awal belum melewati akhir terus tukar karakter. Lalu yang ini tukar karakter dan tunjukkan pada awal dan akhir. Lalu kita berangkat kepada yang bagian ini dot hanya void balik salin string char str char dash void balik string char str. Lalu ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi cetak nama dengan cara array dari string nama-nama yang ditampilkan integer jumlah jumlah elemen dalam array. Lalu kita berangkat ke kode yang kita buat untuk menyelesaikan studi case-nya main.c-nya. Dan di sini dibuat include stdio.h, include stdio.h, include string.h, include string util.h, char 100, salinan 100. Menyimpan input dari pengguna tempat penyampaian hasil salinan dari input. Lalu print masukkan string fget input 100 stdin input strcps cspn input ini untuk menghapus nilai jika ada. Lalu print salin string input salinan print hasil salin lalu balik string lalu kita berangkat kepada eh, modul yang akan kita buat untuk melakukan studi case-nya. Kita terlebih dahulu untuk memanggil pada tugas yang ketiga ini, kita panggil dulu kodenya. Kita minum apps minus 3 berhasil. Lalu kita eh, apps masukkan stringnya tadi row. Nah, hasilnya sesuai apa yang pada modul. Lalu kita berangkat kepada studi case yang terakhir, yaitu studi case yang keempat. Studi case yang keempat, kita diminta untuk menyimpan dan mengolah matriks pointer ke array, membuat program untuk menerima input matriks itu di merupakan berukuran tetap 3 kali 3 dan menghitung total seluruh elemen, menggunakan pointer aritmatika untuk akses matriks similar. Lalu ini, masukkan nanti elemennya ini, lalu kita berangkat kepada kode yang saya buat untuk dan tugasnya. Nah, berikut misalnya studi case yang saya buat, ini ada matriks util.h-nya, integer total matrix integer mat 3 integer baris. Ini untuk parameter pertama itu pointer ke array 3 kolom, lalu parameter kedua jumlah barisnya, lalu turun jumlah total semua elemen matriksnya. Lalu kita berangkat ke matriks util.c-nya. Di sini kita ada saya buat integer total matrix matrix integer mat 3 integer baris integer total sama dengan 0. Ini memberisikan fungsi total matriksnya. Lalu integer i sama dengan 0, i terkecil dari baris, for integer c sama dengan 0, jadi dari 3. Ini untuk dua loop untuk mengakses seluruh elemen dalam matriks kali 3. Lalu total mat plus 1 plus j betul 0 itu menunjukkan ke baris ke i. Ini yang baru selanjutnya menunjukkan ke baris kali ke elemen kolom ke j. Lalu kita berangkat ke main C-nya. Di sini ada yang dibuat main C-nya untuk main integer matrix 33 print masukkan elemen matriks 3 kali 3 mendeklarasikan matriks berurutan 3 kali 3 perlu ini menampilkan pesan kepada pengguna for integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari 3 for integer j sama dengan 0 j lebih kecil dari 3 scan f persen d matriks ij ini gunakan input dari pengguna mengisi matriks 3 kali 3 menggunakan scan f integer total matriks 3 print total elemen. Ini menampilkan hasil jumlah elemen ke layar. Lalu kita akan coba untuk memasukkan inputnya yang ada pada modul. Kita akan coba panggil dulu ptc oh, oh, tidak. ptc
Oh, tugas. Nah, sahabat. Sorry. Boleh kita panggil. Nah, masukkan elemen matriksnya yang diminta itu eh, ini dia hari tiga Pak. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, untuk elemennya ada 45 sesuai daripada modul. Mungkin sekian dari saya pada praktikum yang keenam ini. Apabila percakapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.